billah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansyur wahfaz wa ayyid nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang tiang hormati semua pengurus pembina yang ada di Pondok Pesantren Baitul Izzah niki, Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan ini dalam rangka kita sama-sama hadir untuk menuntut ilmu niki nggih. Karena ilmu adalah suatu yang sangat paling istimewa yang akan mengantarkan seseorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di majelis semacam inilah kita akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yaitu di tempat majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya tentunya selawat serta salam selalu teriring kepada junjungan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga dengan sebab kita banyak hadir dalam majelis ilmu menyebabkan kita semakin cinta kepada beliau, menyebabkan kita semakin banyak untuk membaca solawat niki. Perbanyak solawat niki nggih. Karena sungguhnya manusia yang paling dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak adalah siapa? Aksarukum alayya sholatan, yang paling banyak berselawat kepada aku, kata beliau. Itulah manusia yang mendapat kedekatan nanti dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat duduk, berdiri, dalam keadaan di rumah, dalam keadaan di pasar, dalam keadaan di sawah, dalam keadaan bekerja. Hendaklah kita memperbanyak daripada selawat sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini yang akan menjelaskan tentang as-saum, itu tentang puasa. Arkanus saumi salah satun. Rukun puasa itu ada 3 untuk persiapan kita Nabi di bulan suci Ramadan nggih. Karena setiap amal ibadah sebelum kita masuk ke dalamnya wajib kita pelajari dulu supaya sempurna apa yang akan kita kerjakan. Nah, jadi rukun puasa ini arak telu. Niki ada berapa? Ada 3. Pertama, niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Berniat. Nah, rukun pertama ini adalah berniat setiap malam. Itu niatnya adalah setiap malam bagi puasa wajib. Baik itu wajibnya karena mengqadha atau wajibnya karena nazar. Maka wajib itu niat itu dibaca kapan diniatkan? Nah, di waktu malam. Mana maksudnya waktu malam? Waktu malam maksudnya adalah bainal maghrib, yaitu bainal maghrib wa tulu'il fajris shadiq faqat, yaitu waktunya berniat itu adalah antara maghrib sampai terbitnya fajar shadiq, yaitu waktu subuh, fajar shadiq terbit sudah dia itu.
Fajar Shadiq itu di Upuk. Mana tempatnya Fajar Shadiq itu? Sebelah timur. Kalau sudah terbit Fajar Shadiq di sebelah timur, atau kalau sudah azan gitu, kalau sudah masuk waktu subuh, maka tidak ada niat sudah. Nah, jadi niatnya itu kapan mulainya? Antara maghrib sampai subuh. Kalau dia masih ngaji, masih ada waktu berniat. Kalau dia masih terahim misalkan, masih ada waktu berniat. Kapan selesainya berniat itu? Kalau sudah azan. Jadi tidak boleh berniat lagi. Kalau ada orang pengen puasa, kemudian dia tidak berniat antara maghrib sampai subuh, berarti tidak dapat dia puasa di hari itu. Tidak mendapat dia. Nah, ini rukun yang pertama adalah apa? Niat. Kapan berniat itu? Tiap malam bagi setiap hari. Kalau puasa kita jatuhnya itu 29 hari jumlahnya, maka kita berniat selama berapa malam? 29. Kalau dia genapnya puasa kita 30 hari, maka kita berniat berapa malam? 30 malam. Itu dia, setiap malam itu berniat. Setiap malam. Dah? Nah, ini dia. Tapi dianjurkan, disunnahkan Bapak Ibu sekalian untuk berniat juga di waktu malam itu 1 bulan. Sebagaimana niatnya Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik itu cukup niatnya itu 1 malam saja. Malam kedua boleh tidak berniat. Malam ketiga boleh tidak berniat. Malam keempat boleh tidak berniat. Kalau mau malam kedua hukumnya sunnah. Mau berniat boleh, mau tidak boleh. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i wajib berniat setiap malam. Tetapi dianjurkan supaya kita memakai juga niatnya siapa? Imam Malik. Kalau niatnya Imam Malik bagaimana? Aku niat besok puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah itu full langsung. Apa? Aku berniat besok puasa 1 bulan penuh. Baik itu 30 kah jumlahnya atau 29. Semuanya. Malam kedua bagaimana? Cukup sudah, tidak usah berniat. Ini dalam mazhab siapa? Imam Malik. Sunnah di malam pertama kita memakai mazhab Imam Malik dulu. Di dalam hati pelungguh berniat. Besok aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Apa enggak ada? Besok aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh di tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu karena Allah Ta'ala. Langsung di dalam hati pelungguh mengatakan bertaklid dengan Imam Malik. Apa? Bertaklid dengan Imam Malik. Artinya saya ikut dengan niatnya Imam Malik. Itu. Jadi 1 bulan penuh sudah pelungguh berniat sunnah. Baru setelah itu kita pakai niat yang dalam mazhab Imam Syafi'i, nawaitu shauma ghadin an ada ifad di syahri ramadhana hadhis sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, aku berniat puasa besok. An ada ifad di syahri ramadhana, untuk menunaikan daripada puasa wajib Ramadan. Hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Nah ini dia. Nah berarti pertama kita memakai niat siapa tadi? Imam Malik. Selanjutnya yang kedua, seperti biasa kita memakai niatnya yang biasa kita pakai. Yang wajib itu niatnya mazhab Imam Syafi'i, karena kita ini berpegang pada mazhabnya Imam Syafi'i. Apa hikmahnya kita memakai yang 1 bulan itu? Hikmahnya adalah andai belum penuh daripada napi namanya 1 bulan kemudian meninggal dunia, baru dia dapat puasa 10 hari, tapi meninggal di dunia dia, berarti tinggal berapa hutangnya? 20 hari tidak dapat dia.
maka dicatat oleh Allah dia sudah berpuasa 30 hari. Kenapa? Karena sudah niatnya itu betul juga, tidak aja-aja. Betul dia, saya akan kerjakan 1 bulan itu kalau dipanjangkan umur saya oleh Allah dalam hatinya. Itu hikmahnya nih, nggih. Hikmah yang kedua, andai di malam-malam selanjutnya ada dia lupa, di malam ke-11 lupa dia berniat, tidak dapat tarawih dia, mungkin sakit kepala dia, di rumah dia sholat, tidak tarawih dia, hanya sholat isya saja, lupa dia berniat, bangun nanti makan sahur tapi tidak berniat juga. Ternyata besoknya dia tidak ingat berniat, dia ingat dirinya bahwa tadi malam tidak berniat, maka hari yang ke-11 itu dihitung dia mendapat puasa. Kenapa? Ditutupi oleh niat yang 1 bulan yang itu. Tapi kalau dia tidak berniat 1 bulan itu dengan niatnya Imam Malik itu, andai di hari ke-11 itu dia lupa berniat, maka bagaimana hukumnya? Tidak dihitung yang hari ke-11 itu dia tidak mendapat puasa, tetapi wajib menahan diri dari makan dan minum. Sudah jam 10 pagi, tadi malam saya tidak berniat, saya tidak berniat tadi malam. Bagaimana hukum puasa saya sekarang? Tidak sah, tidak dihitung, tidak dapat dia. Tetapi tidak boleh ngupi. Dan dia pinak kopi masih tidak puasa, mau setek barahan kompor bara. Tidak, jangan. Kenapa? Hormati waktu padilah, waktu yang sangat mulia itu. Sudah tidak makan, tidak minum, sudah kayak orang puasa, tetapi tidak dapat puasa dia. Ini kalau lupa. Tetapi kalau sudah berniat dengan mazhabnya Imam Malik, bagaimana? Dihitung dapat puasa dia. Makanya kita mengatakan dalam hati kita, saya besok berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh, bertaklid dengan Imam Malik, itu saja. Ini masalah niat. Kalau itu adalah puasa sunnah, kalau puasa sunnah boleh berniat di pagi harinya, tidak wajib berniat di waktu malamnya. Contohnya seperti puasa Syawal. Berapa hari kita puasa Syawal? 6 hari setelah Lebaran, tanggal 2 itu Ramadan, tanggal 2 Syawal, langsung 6 jelo ini untuk puasa. Sunnah ta puasa na berturut-turut lek bulan Syawal ini, jerak terlebaran ini 6 jelo berturut-turut. Siapa yang puasa Syawal itu 6 hari berturut-turut, itu disambung kata Rasulullah SAW, sama seperti orang puasa 1 tahun 12 bulan. Tak berturut laguna paling abdolna. Kenapa berturut-turut? Kenapa ada puasa Syawal jemaah? Kan kani puasa Ramadan itu telung dasa lo jemaah ta lebaran atau kani lebaran mah itu ini. Berarti piran ta puasa Syawal besoknya. Bagi wanita yang haid, yang ada hutangnya, langsung Ramadan dikerjakan, diqadha dia, mendapat padilah Syawal itu. Karena dia masih kerjakan di bulan Syawal. Bagi kita laki-laki, langsung pekerjaan 6 jelo ini. Apa hikmahnya? Si 6 jelo ini yang membuat itu hitung 1 tahun, beli pahalanya. Kenapa? Karena masih ada nuansa Ramadan. Masih angen teno beli untuk puasa. Masih kuat itu. Masih bekas puasa ini. Masih itu mele ibadah doang, mele tarawih, mele ngaji, mele urus bareng waktu malam no. Yang buat disuruh langsung dendek kalah si poteng. Kalah siapa? Kalah si poteng, kalah si topak, biasa ini ujian. Jemaah ke Pak Ustaz tepuas nikman gue poteng ini. Si ngudut ngono jemaah. Jemaah sekali-kali mulai ngerokok ngono. Nah, bila perlu bulan puasa ini ya jarin latihan terjerak ngerokok tuh no. Apa terjerak ngombe? Terjerak ngerokok tuh no ya jadi latihan tuh. Goyo ini terjerak puasa. Ngada ya sekali-kali. Ngombe ya? Ngada sekali-kali ngono. Ini nggih. Selanjutnya rukun kedua Bapak Ibu sekalian adalah wadarku mufattirin, meninggalkan
hal-hal yang membatalkan puasa, zakiran dalam keadaan dia ingat, mukhtaran dalam keadaan dia tidak dipaksa, gaira jahilin ma'zurin dalam keadaan dia itu tidak jahil. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ini rukun kedua. Jadi barang siapa yang mengerjakan yang membatalkan puasa, maka berarti batal puasanya, tidak mengerjakan rukun. Karena rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi dengan syaratnya, bagaimana orang itu dihitung dia itu tidak batal misalkan puasanya kalau mengerjakan yang membatalkan puasa, dengan syarat dia itu ingat, tidak lupa. Contoh misalkan dalam bulan Ramadan ini pagi-pagi ngupi ya, dia tahu diri na puasa atau urus-urus tinduk, lapar jam balu tinduk ngene jarak subuh nu urus-urus langsung ngejok biarana dapur langsung ngono sisa pulak si malan ini langsung terus nduk lapar dia tahu diri na. Nah, kalau seperti itu namanya lupa, nasian namanya lupa. Kalau orang lupa bagaimana? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wah, besur yang anu ba. Lalu atau nunggu kemumurah kah? Ini kemumurah. Wah, bonus wah ini. Apa artinya? Bonus wah ini. Lagu ndak lupa, Firyani kali dah lupa. Ini cuma lupa. Ramadan maka 5 kali dah lupa mah. Ini ya. Dek naya ini ya deh. Kemudian yang kedua, tidak dipaksa. Tapi kalau ada orang yang dipaksa Bapak Ibu sekalian, pelekok na batur na ngono, kani ngene turut aku dini puasa ngene telah ini pelekok baturna. Empuk debeng akan kacang, nasmek kaken ngene, paksa ya. Nah, maka itu orang seperti itu tidak batal puasanya dengan syarat hatinya tidak mau. Lagu bareh mun akan nang mai kacang ini ngene aja batal. Benar-benar tidak mau dia. Udah? Yang ketiga adalah orangnya jahil, bodoh. Dia menuntut ilmu. Tapi bodoh yang dimaafkan adalah bodoh seseorang bodoh gara-gara dia jauh dari ulama. Gara tu nak belajar jamak-jamak. Lagu menang ni marak sembalun duit tu nak ngaji yang pun bodoh, tidak dimaafkan itu. Tetap mendapat dosa itu. Nah, ini orangnya itu di dekat gunung, tidak ada tempatnya ngaji, tidak ada ustadz di sana. Terus kelemak-lemak tidur kerja senina na berkemantenan kerja senina na kelemak-lemak si batalang puasa mangan nginem doang na mun berkemantenan jende ulang. Ini jahil namanya, tidak tahu hukumnya, maka tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Kenapa? Karena dia tidak tahu atau mangan nginem doang batalang puasa, ngerokok jende kan ngempus doang yang kejelono ngono. Nah, tidak apa-apa karena dia jahil. Tetapi dengan syarat di sana tidak ada ulah. Tapi kalau di sembalun ini dia jahil ya berarti tidak dimaafkan. Kenapa dia tidak menuntut ilmu? Kenapa dia tidak bertanya? Kan seperti itu. Nah, apa yang membatalkan puasa Bapak Ibu sekalian? Seperti yang membatalkan puasa adalah yaitu kaljima, seperti orang berhubungan suami istri di siangnya. Batal puasanya. Nanti akan ada hukuman-hukumannya. Wal istisqa, dan juga orang yang sengaja muntah. Saja namang jari jemari adiknya mutak misalkan, maka batal puasanya. Wa isalul ain ila ma yusamma jawfan min badanihi. Syaratnya yang membatalkan puasa termasuk adalah masuknya benda kepada apa yang dinamakan dengan lubang yang ada di dalam tubuh kita ini. Loang telinga, tamang jari jemari, lek dalam lagunya ini jangan luar kena lek dalam telinga ini atau katan bat tamang sampai dalam beta paran batin dalam telinga batal puasanya wah. Udah? Tapi lek dalam todok taniki sengaja na tamang jari jemarina batal wah. Mana juga lubang belakang. Kadun dah buang air besar. Bagi wanita buang air kecil juga. Lubang depan, lubang belakang. Munatama ini jari jemari. Batal wah hendak puasa. Apa aja benda si tama. Lek si berlubang lek awak ini. Batal puasa. Nya kena jok air. Buang air besar. Berbesuk terus. Terus besuk terus natama ini apa rana.
gerigi imana ini batal puasa. Paham niki? Bagaimana hukumnya? Setiap benda yang dimasukkan ke dalam yang berlubang itu maka membatalkan puasa. Termasuk yang membatalkan puasa barang siapa yang berkumur lebih dari 3 kali munawudu. Sunnah muntaudu pira kali tak berkumur? Telu kali. Buang 2 kali, buang 3 kali buang. Arak dengan berkumur kena puasa 4 kali. Misal contoh sekali. Buang. 2 kali dia buang. 3 kali buang. 4 kali dibuang. 4 kali dibuang. Nah, yang 4 kali ini namanya benda yang disengaja. Berarti batal puasa. Nah, kenapa? Karena yang disunnahkan kalau orang wudu itu hanya dia lebihkan dia menjadi 4. Nah, jadi harus hati-hati. Harus teliti ini ketika Nabi sedang puasa. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak sekalian, ketika buang air besar, ketika berpuasa itu lebih afdol sebelum waktu subuh. Jera ida mangan sahur, sakit tianda, yuk jedeng buang air besar, adik dah bebas bebesu. Tapi kalau sakit perutnya itu setelah subuh, atau di waktu zuhur, atau di waktu asar, hati-hati ketika membersihkan kotorannya itu. Ini dia. Selanjutnya, wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al-kaffaratul uzma. Wajib mengqadha puasanya bagi orang yang membatalkan puasanya itu dengan jima. Dengar ibu-ibu dimudi? Jelas ke? Ya. Wajib mengqadha puasa bagi orang yang memutuskan puasanya dengan jima di siang hari. Apa wajibnya mengqadha dan al-kaffaratul uzma? Wajib membayar kafarah. Apa? Wajib dia itu membayar kafarah. Wa ta'zir ala man afsada saumahu fi Ramadan, dan diberikan hukuman bagi orang yang merusak puasanya di bulan Ramadan, yauman kamilan, 1 hari penuh, bijima'in tamin, dengan sebab jima, asimin bihi lisaumi, yang mendapatkan dosa. Munara dengan batalan puasana gara-gara ya jima, hubungan suami istri di siang hari, maka dia mendapatkan beberapa hukuman. Pertama, dia itu mendapat dosa. Nina mama mau apa? Dosa. Yang kedua, dia harus mengqadha puasanya yang hari itu yang dia rusak. Misal julu apa kan nih? Ya, julu Senin. Julu Senin kena puasa niki julu Senin niki, lalu dia rusak puasanya dengan sebab dia jima, maka hari Senin ini nanti diqadha dia itu puasanya nina mama. Udah? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dia harus membayar kafarah. Nabi, dia harus membayar kafarah. Siapa yang mendapat kafarah? Yang mendapat kafarah itu adalah laki-laki saja, si suami saja. Yang perempuan tidak. Yang perempuan hanya mengqadha 1 hari itu. Kalau laki-laki tidak, dia harus membayar Nabi kafarah. Mana kafarahnya itu? Kafarahnya itu pertama Bapak sekalian,
dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berapa? 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Nyambung. Bulan pertama ke bulan kedua nyambung. Kalau terputus-putus batal, diulang lagi. Dia sudah dapat puasa 50 hari. Tinggal 10 hari. Sakit dia. Maka batal yang 50 hari itu, diulang lagi nanti. Tapi dia harus berpuasa berturut. Dia harus kerjakan dulu. Kerjakan semampunya 2 bulan. Puasa. Aduh nanti di masjid. Aduh angkah mana. Nah, ini dulu. Jangan bayar-bayar dulu. Tidak boleh. Nanti dulu. Harus puasa dulu. Dikerjakan dulu. Dikerjakan. Kalau orangnya itu memang sudah tidak mampu, sebulan gawena, ya tamale bulan kedua lemas, wah nderak balungna, wah nderak semangat menggawe puasa, nderak semangat menggawean apa wah. Tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu, maka dia berpindah untuk memberikan makan 60 orang miskin. Setiap orang miskin itu dikasih 1 muat atau kurang lebih sudah 1 kilo. Tetapi tidak boleh berpindah ke sini sebelum mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut. Jangan mengatakan saya tidak mampu, saya harus bayar orang miskin saja, saya kasih. Tidak boleh. Harus kerjakan dulu itu, dia coba dulu. Udah? Ini bagi orang yang merusak puasanya secara sengaja di bulan Ramadan. Tetapi kalau dia tidak lupa, tak apa-apa. Tidak batal puasanya dan tidak mendapat kafarah. Dia sengaja urus-urus ngantuk, ngantuk petane senina dah. Dia inget diri nah. Dia inget. Misal sang nara kan dia tahu, dia nara dia mungkin. Kan dia tahu urus tinduk dengan kan si orang manusia ini sifatnya sifat lupa. Kita urus-urus dia nara saling tahu ini. Wah, selesai yang buat mah. Puasa. Nah, kalau dia lupa seperti itu, tidak ada apa-apa baginya. Puasanya itu boleh dilanjutkan. Kenapa? Karena dia lupa. Tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, hukum selanjutnya puasa. Wa yajibu ma'al qada'i al-imsak lis-shaumi fi 6 mawadi'ah. Ada 6 tempat seseorang itu wajib menahan puasanya dan wajib mengqadha puasanya dan puasanya itu batal, tidak terhitung. Ada 6 keadaan seseorang itu tidak dihitung dia dapat puasa, sudah alias puasanya tidak sah. Dan wajib diqadha puasanya itu dan harus menahan diri jangan makan dan minum. Ndek nasah puasana lagu ndek kanggo mangan minum. Ada 6 keadaan. Pertama, al-awwal fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Bagi siapa? Ala muta'addin bifitrihi, bagi orang yang sengaja membatalkan puasanya. Udah. Kani bulan Ramadan. Lagu dengan ini sengaja jama yang nginem batalangna puasana ngene ku nginem bengna. Batal apa tidak puasanya? Batal.
ini puasanya batal dan wajib diqadha nanti dan wajib menahan diri setelah itu. Ini nak kanggo malah berombo. Harus tahan dirinya sudah. Wah batalana si minum teh baru sengaja tidak boleh melanjutkan makan minum. Imsak namanya, dia tahan dirinya. Wah jerak ngeteh, milih mangan, milih minum tidak boleh. Harus ditahan dirinya. Kenapa? Karena dia sudah membatalkan puasanya secara sengaja. Tidak boleh. Siapa yang meremehkan puasa, dalam hadis Rasulullah SAW, meremehkan Ramadan dan dia batalkan puasanya Ramadan itu secara sengaja, yang satu hari itu tidak bisa dibayar keutamaannya yang satu hari itu, walaupun dia puasa 1 tahun di luar Ramadan. Batalan puasaku lagu jemaah kah mana nyesal dia ku kagak yang mana setahun jamak ke puasa sunnah mana. Tidak bisa. Kenapa? Karena begitu mulianya Ramadan walaupun 1 hari itu saja. Sebab itu tidak boleh sengaja membatalkan puasa. Tidak bisa digantikan. Ini bagi orang yang sengaja. Yang kedua, mana dia itu? Wasani yang kedua, ala tarikin niyah lailan fil fardi. Bagi orang yang lupa berniat di malam hari, maghrib sampai dia nolak berniat, dia lupa. Kapan dia ingat? Setelah sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam saya lihat enggak? Oh ternyata tadi malam itu dia tidak berniat. Bagaimana hukum puasanya? Tidak sah. Hukum puasanya tidak sah, tidak dihitung. Kemudian yang kedua bagaimana? Wajib dia qadha nanti, dia bayar nanti. Ketiga bagaimana? Wajib ditahan diri, jangan makan dan jangan jangan dia mengatakan, masih jangan hitung puasaku, dia pula berniat malan, mangan be minum apa gawean telelah lapar mana? Tidak boleh, haram hukumnya. Harus ditahan. Kenapa ditahan? Apa hikmahnya? Masih jangan hitung. Hikmahnya bagaimana? Siapa suruh dia lale? Dia yang lale. Tidak boleh mengatakan masih yang dihitung puasa tetap mangan minum, haram hukumnya. Harus ditahan dirinya. Udah nggih. Yang ketiga, yang keempat. Ya, yang ketiga. Ala man tasakhkhara zannan baqa'al lail fabana khilafuhu. Wajib menahan diri untuk tidak makan, tidak minum dan wajib mengqadha puasanya bagi siapa? Bagi orang yang menyangka masih waktu sahur, dia makan padahal sudah masuk waktu subuh. Wayah ini telat urus, ben pedak dila, urus langsung mangan sahur. Nah itu sama godin anak ada ibadah sehari Ramadan aziz sanatillahi taala mangan sahur. Terus nyala dila, Allahumma sholli ala Muhammad. Ulik dengan sembahyang subuh wah. Bagaimana hukumnya? Hari itu tidak dihitung puasanya, tapi wajib menahan diri. Dan wajib mengqadhanya. Kenapa? Karena dia makan di waktu sudah selesai, waktu sahur. Ini, telat ya ini. Nggih. Yang Bapak sekalian, sunnah itu 30 menit sebelum waktu habis waktu makan sahur sudah selesai kita makan sahur, atau 15 menit lah itu paling lambat sudah. Waktu makan sahur kareng 15 menit kawah pada bersikat, pada siap-siap. Ini masih ngerokok dulu ngono. Kareng semenit kebiasa ngerokok. Ngono. Yang keempat, alaman aftara zannal guruba fabana khilafuhu. Barang bagi orang yang berbuka sebelum masuk waktunya maghrib, dia kira
sudah masuk waktu maghrib, ternyata tidak. Dek neman tama waktu maghrib ya tindo jara asar urus-urus petang nah. Langsung berbuka. Salatu wassalamu alaih. Masih terakhir atau masih ngaji? Masih karena 20 menit dengan gin ngombe, gin mangan gin bebu. Ya tok na berbuka wayah ini. Bujulu ya berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiba-tiba masih dengan ngaji. Bagaimana hukum puasanya? Tahan diri, jangan dilanjutkan. Tahan. Dan puasanya itu tidak dihitung, wajib mengqada nanti. Yang kelima, wal khamis. Ala man bana lahu yawma salasina Sya'ban annahu min Ramadan. Bagi orang yang menyangka masih bulan Sya'ban tetapi sudah masuk bulan Ramadan. Apa ungkatna? Masih kane tanggal 13 Sya'ban. Dek taman puasa ngena. Tanggal pirang ngena? Tanggal 13 bulan Sya'ban. Dia menyangka masih bulan Sya'ban. Makan nginem ternyata sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa hari ini adalah sudah masuk waktu puasa. Bagaimana? Wajib menahan diri. Jangan makan minum. Bagaimana puasanya? Tidak dihitung karena belum berniat. Wajib menahan diri. Nanti di qada. Itu. Yang keenam. Alaman sabaqahu ma'ul mubalaghah fi madatin wastinsyaqin. Nah, bagi orang yang masuk air ketika berkemumur, ketika dia puasa. Ya puasa, lagu berkemumur. Berkemumur ni luwe, ampun dongak yang gak tama ino. Atau tamangna air dalam hidungna. Tama terus no. Batal puasana. Wajib na tahan diri na. Lagu lengan mangan nginem. Ya ampok mun puasa, muda berkumumur sekedi-kedi wah sok nara-ara denik sampai dongak ngene. Mun luar puasa sunnah sampai netah ngetama ino. Lagu mun tak kenyakan tak puasa cukup sekedar. Nah, ini dia bagi orang yang tidak dihitung puasanya wajib tapi menahan diri. Bapak-Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita lanjutkan iki nggih. Selanjutnya adalah hukum daripada berbuka atau membatalkan puasa. Dengar dari ibu-ibu di? Jelas? Oke, kita lanjut dengan aja. Hukum berbuka atau membatalkan puasa itu ada 4. Pertama, wajibun. Hukum membatalkan puasa pertama wajib. Apa? Wajib. Wajib nabatalang puasana. Bagi siapa? Fil haidi wan nufasai. Bagi orang haid, bagi orang nifas. Puasa ya lengan kelema, zuhur, sugul darah haidna wajib nabatalang puasa. Nek kanggo lanjutan ya, wajib nabatalang puasa. Mangan nginem nutun. Nek kanggo haram hukumnya lanjutannya. Kalau dia lanjutkan berdosa dia. Atau kenyakan ngaji gina maghrib. Kareng sekedi lah. Kareng 10 menit.
sugul darah hayatna wajib na batalangnya. Dia nak kanggo ngana tuna kareng semendak bareng batalang ya ngana. Tak boleh. Bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas. Ini dia. Wajib hukumnya. Kedua, jaiz. Hukum membatalkan puasa yang kedua jaiz, boleh. Mana maksudnya boleh? Boleh dia batalkan, boleh dia lanjutkan. Kanggo na batalang puasana, kanggo na lanjutan puasana, boleh dia memilih. Na milih lanjut, na milih mun dengan hayat si beruja, wajib na batalang. Hukum si kedua ini aja boleh. Bagi siapa? Kama fis safari wal maridi. Pertama, bagi orang yang pergi musafir jarak jauh. Mana jarak jauh? Yang perjalanannya itu 2 marhalah. 1 marhalah 40 kilo. Kalau 2 marhalah berapa? 80 kilo. Siapa yang pergi musafir perjalanan 80 kilo atau lebih, kanggo na pilih na milih puasa atau na milih dek na puasa, boleh dia memilih. Muna lelah lalu lek langan sina idap diri na batalang mah puasa na no. Mangan atau no. Waktu zuhur masih lagu lek perjalanan ya musafir ya, boleh dia membatalkan puasa. Tapi kalau dia masih merasa kuat pengen melanjutkan puasanya, maka boleh dia lanjutkan. Selanjutnya, siapa yang hukumnya jaiz yang boleh juga adalah orang sakit. Siapa? Orang sakit. Orang sakit itu boleh dia memilih, boleh melanjutkan puasa atau tidak. Tapi sakit yang bagaimana? Sakit yang ada mudaratnya di dalam dirinya, dia memilih. Tetapi kalau sakitnya sekedar pusing sedikit, dia batalkan puasanya, haram. Sakit otak ada sekedi, kumangan bemain ngene. Alasannya ini aja. Ku minum bemain ngene. Nah, tapi ini dia parah sakitnya, panas, menggigil dia. Apa ungkat ada mangana? Kani mungkul lanjutan sangku seren sakit idapna. Darak balungku wahine. Idapna diri nawa, maka boleh dia membatalkan puasanya, makan, minum dan meminum obat. Boleh. Tidak berdosa dia. Kenapa? Karena dia sakit ini jaiz hukumnya. Apa hukumnya? Jaiz. Apa artinya jaiz? Boleh. Nggih. Hukum yang ketiga, orang membatalkan puasa itu adalah tidak wajib dan tidak pula jaiz. Ndekna wajib, ndekna jaiz. Bagi siapa? Kal majnun, bagi orang gila. Dengan jogang niki. Sadar ya, tiba-tiba datang jogang mana? Namun dengan jogang ini dekna wajib, dekna jaiz. Dengan jogang. Kenapa? Karena gila itu tidak ada hukumnya, bebas dia. Kalau ada orang gila selama 30 hari orang gila, maka dia itu tidak tidak ada hukumnya puasanya. Dek nulak qadha ya cuma puasanya ini gratis ya ini. Yang ngombe karena dia gila ya jogang. Penyakit ini kan, penyakit gila. Berbeda dengan orang sakit. Mun dengan sakit kanggo na batalang puasana lagu jemaah wana sehat wajib na qadha iya. Selama dia puasa sakit 10 jelo, dek nulak puasa 10 jelo, berarti jemaah na qadha ya, wana sehat. Pira jelo? 10 itu bagi orang sakit. Tapi bagi orang yang penyakit gila tidak ada di qadha.
Makanya tidak ada hukum baginya. Yang keempat, wa muharramun, haram. Siapa ini haram? Kaman akhara qada'a Ramadan hatta dhaqal waqtu anhu. Seperti siapa ini? Orang yang mengakhirkan mengqadha Ramadan sampai Nabi masuk waktu Ramadan itu. Kareng semendak gini tama waktu Ramadan. Kemudian dia bagaimana? Dia akhirkan mengqadha daripada napinya. Puasanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, jadi puasa itu yang kalau ada hutangnya itu lebih afdol. Sunnahnya itu Bapak Ibu sekalian adalah dia itu untuk segera daripada Nabi melaksanakannya. Kenapa? Libara'ati zimmah namanya, supaya cepat dia itu terbebas dari tanggungan karena otang karena dengan ini mun hayat ara 10 jelo nah hayat sampai kane arak masih ngada sampai kane masih arak ada kanak-kanak sini si mondok masih ngada sampai kane apa digawe ngono apalagi ibu-ibu ngono malep. Nah itu dia nih, daripada hukum orang yang membatalkan puasa iftar itu maksudnya. Selanjutnya sekalian yang terakhir adalah wa aqsamul iftari arba'atun. Hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang membatalkan puasanya atau bagi orang yang tidak puasa itu ada 4 hukum. Dek naulak puasa atau batalangna puasana ada 4 hukum nanti yang harus ada 4 hukum. Pertama, ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah, wajib mengerjakan qada dan membayar fidyah. Wajib baginya qada, wajib baginya fidyah. Ini bagi orang yang tidak puasa ini. Dek nolak puasa ini dengan ini, maka apa yang dibayar nanti? Dia pertama dia harus mengqadha. Yang kedua harus membayar fidyah 2. Siapa? Wa huwa as-sani. Itu ada dua macam orang. 2 macam orang ini, pertama wajib dia mengqadha. Kedua, wajib membayar dua kewajiban. Wajib qadha, wajib bayar ya. Pertama, siapa itu? Al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya gara-gara khawatir kepada orang lain, bukan pada dirinya. Takut kita keselamatan dengan lain. Mana contohnya? Seperti orang hamil atau orang menyusui yang dia tidak puasa gara-gara khawatir kepada anaknya, bukan pada dirinya. Kane mungku puasa sangna ngumbe-ngumbe kandungan ku bareh ngena. Berarti ya khawatir lek dirina pada anaknya. Itu namanya khawatir pada orang lain. Ini dah. Atau dia menyusui. Kalau saya puasa tidak ada air susu. Nanti khawatir kepada siapa? Cabang bayinya atau bayinya itu yang sudah dilahirkan itu. Nah kalau seperti itu, ada wanita seperti itu, berarti dia tidak puasa 30 hari, berarti 2 harus kewajibannya. Pertama, dia harus mengqadha yang 30 hari. Wah sehat anaknya ngeno mengqadha sudah besok kalau sudah selesai menyusui atau bau dah kane naula arak dot dan sebagainya ngeno qadha 30 hari. Kemudian dia harus membayar fidyah yang 30 hari itu, ya 30 kilo lah. Ini bagi orang yang tidak puasa gara-gara khawatir kepada orang lain, pada anaknya. Tapi kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri, ini
Ini dia bagaimana? Hamil. Dia hamil. Tidak puasa? Ya tidak. Kenapa tidak puasa? Kalau saya puasa saya lemah. Lemas aku ndik betul. Ngumbing-ngumbing. Kalau seperti itu hanya dia wajib mengqadha saja. Karena dia khawatir pada dirinya. Itu dia. Ini hukum pertama bagi orang yang membatalkan puasa, kewajibannya itu. Yang kedua, mana orangnya yang wajib qadha dan membayar fidyah? Al-iftar ma'a takhiri qadha'in ma'a imqani hatta ya'ti Ramadan akhar. Barang siapa yang mengakhirkan mengqadha puasanya sampai masuk Ramadan yang akan datang. Hayat ya tahun si Rubin nino nah hayat. Terus nik naman qada puasanya kareng 10 kareng pira? 10 atau nipas ya si Rubin nino. Terus nik naman kada ya masa nipas ini misalkan telung dosa jelo nik na mau ngombe nik na mau puasa. Setelah nipas ara kesempatan nagin qada ya lagu ndik namanya qada ya santai doang, santai. Atau setelah hayat ndik man qada sampai tama Ramadan ini ndik neman qada ya. Tama masih otak anak kan pira? Karena sepuh. Maka nanti setelah Ramadan yang masuk ini 10 hari itu wajib diqada dan dibayarkan fidyah. Dibayarkan bagi orang yang mengakhirkan mengqadanya. Kayaknya paling abdol langsung taqadha. Apa hikmah bahasan ulama? Adik terbecat, terbebas dari tanggungan, dari utang. Lemak man qadha terus meninggal dunia, tagih laun ke bani deh ibu-ibu tagih. Mano niki nggih ini. Lalu luwe masih dengan Nina sak girang nggih sampai kane apa aja sih. Padahal namanya bilang minggu biar puasa Senin Kemis kan buih ini ciri-ciri ini ndek puasa sunnah sampai terakhir nih qadha ya aja. Ini hukum yang kedua Bapak sekalian adalah yang kedua mayalzamu fihil qadha dunal fidyah. Apa yang hanya diwajibkan qadha tidak membayar fidyah, hanya wajib mengqadha. Siapa itu Bapak sekalian? Itu banyak sekali seperti orang haid, orang nipas itu, atau orang lupa berniat di waktu malam, atau orang sakit yang sudah sembuh dari sakitnya, maka kewajibannya hanya tidak membayar fidyah. Selama dia sakit 10 hari, besok setelah Ramadan di bulan Syawal dia qadha 10 hari. Begitu juga orang haid, wanita haid. Ketika Ramadan dia itu tidak dapat puasa 7 hari, nanti dia qadha 7 hari. Ini bagi siapa? Hanya membayar qadha bagi orang yang seperti tadi haid, nipas, orang sakit, atau orang siapa? Orang musafir. Selama dia musafir di perjalanan 5 hari tidak puasa, berarti nanti dia qadha yang 5 hari itu. Yang ketiga, mayalzamu fihil fidyah dunal qadha. Apa yang wajib baginya hanya membayar fidyah, tidak wajib qadha. Ini nulak qadha. Hanya fidyah. Sugulang fidyahnya doang. Kalau dia 30 hari, ya 30 kilo sudah. Siapa itu? Syekhun kabirun, orang sudah tua yang tidak mampu berpuasa. Wah, nek mampu. Zuhur doang malemes wah ya. Tong gruit-gruit wah. Biang mangan nginem, nek mampu wah ini. Maka dibayarkan atau juga orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit bertahun-tahun dengan ndak harapan lagi sehat. Wah. Sang ginentik mati ya gini sakit nino. Puasa sekian ini mau, puasa jima ini mau. Maka bagaimana itu? Dibayarkan fidyah, tidak wajib mengqadha. Itu kalau seperti itu gambarannya itu nggih bagi orang yang sakit sudah tidak diharapkan. Tapi kalau orang yang diharapkan akan sembuh, jangan dibayarkan fidyah, ditunggu saja nanti kalau dia sembuh. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan sembuh dia. Setelah dia sembuh dia qadha puasanya itu. Jangan langsung dibayarkan fidyah, dihadid orangnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian,
adalah tidak wajib mengqadha, tidak wajib fidyah, tidak ada hukum baginya. Bagi siapa? Bagi orang yang majnun, bagi orang yang gila. Bagi orang yang gila, penyakit gila. Arak dengan penyakit gila wajar, sehat. Ya lagu tiba-tiba datang. Ya pas puasa beruk na mau arak 5 jelo datang penyakit jogang. Nah terus dik nasa pepawa hilang ingatan mangan nginem itu kupi kelemak-lemak wah telang mangan selai jelo dik nolak puasa lek lebaran tuh sadar lebarannya sadar ya lek lebaran aja bagaimana orang seperti itu tidak ada hukum baginya tidak qadha tidak fidyah karena hilang akalnya. Kenapa? Karena orang yang wajib puasa orang yang berakal. Kalau tercabut akalnya tidak wajib dia itu. Nah inilah hukum-hukum yang berlaku bagi orang yang berpuasa. Kiranya teman-teman sekalian yang kirang sudah jelas. Mungkin hanya ini yang bisa Tiang sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian sebelum kita tutup. Sila. Ibu-ibu sila. Ada hubungannya dengan apapun silakan lungguh bertanya dulu. Oh, jelas. Nggih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kedua anak. Nggih. Si guru masalah dengan si kalian di bulan puasa, no? Nggih. Hanya kedua kalian yang juluk pilih ke si Ramadan untuk bayar. Nggih. Nggih bagus pertanyaannya. Nggih. Bapak-bapak sekalian, jadi niki kenapa yang mendapat kafarah puasa 2 bulan berturut-turut itu hanya laki-laki? Bapak sekalian, ini yang membatalkan puasa kalau dia batalkan puasanya dengan sebab jima. Dengan sebab apa? Dengan sebab jima. Maka dia mendapat daripada hukuman yang tadi. Tapi kalau dia sebelum jima dia minum dulu, ini misalkan nginem ya dulu si mama ini batal pendek puasana, batal. Kemudian dia datangi istrinya, maka dia hanya tidak mendapat apa-apa, tidak membayar, napi namanya, tidak membayar, tidak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya bukan dengan jima, tetapi dengan minum dulu, dengan makan dulu. Paham ini? Dah. Kan itu yang Tiang? Nah, niki. Jadi kalau dia rusak puasanya dengan sebab makan minum dulu, maka andai setelah itu dia datangi istrinya, maka itu tidak mendapat kafaroh. Tidak puasa 2 bulan berturut. Kapan dia mendapat puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau dia batalkan dengan jima itu langsung. Paham? Nah, wanita, kenapa wanita tidak membayar kafaroh itu? Karena sebelum jima batal sudah puasanya. Maaf, sebelum jima batal sudah puasa. Mana yang dimaksud dengan jima dalam ilmu fikih? Adik tahu ya. Yang dimaksud dengan apa yang membatalkan puasa? Sesuatu yang masuk pada yang berlubang. Mana yang dimaksudkan dengan jima? Kalau masuk dia itu guratan zakar laki-laki. Munawah tama Bapak sekalian, rengget nih nomor bahasa ante ya teparan jima. Tetapi sebelum masuknya daripada rengget nino, wah bejulu batal dengan nina puasana. Paham ini? Bejulu batal puasana. Jadi dengan nino, ya batal puasana dengan sebab Siapa yang batal puasanya sebab jima? Laki-laki. Itulah dia sebabnya kenapa perempuan tidak mendapat
kaparoh lagu ndak kada sengaja tabatalang julu ngenda beru berarti mana hoda tambah gigi kenapa julu apa bahasa betul. Sengaja lihat kejelasan ide nginem teh bejulu laun nian tanda laun jemaah ngono. Wah ajaran teh si Pak Ustaz kemantenan bulan puasa ngada jemaah laun. Niki nggih. Mungkin sampai di sini niki Bapak sekalian niki nggih. Waktunya sudah nih mau maghrib niki nggih. Bapak sekalian, sebelum tiang tutup niki insyaallah yang mengingatkan kepada kita semua bahwa besok pada hari Rabu itu pagi ada pengajian Fultah Hizbullah. Kita Bapak sekalian dianjurkan untuk yang ada Hizbullah secara khusus yang ada di Sembalun ini untuk sama-sama hadir niki nggih. Untuk sama-sama hadir. Silahkan pelunggusan koordinasi berapa jamaah akan datang, beda kado mobil, nanti kita akan samaan berangkat semua yang ada di Sembalun di hari Rabu. Jadwal pengajiannya jam 8. Jadi kita berangkat sekitar jam 7 dari sini sudah berangkat kita. Jam 6 atau setengah 7 sudah siap-siap penyampah, meleng ngentik nasi, takilan, bareng mola bekelon itu silahkan. Itu pada hari apa? Pada hari Rabu. Kemudian sekalian selanjutnya pengumumannya adalah di sini sudah tertera nih nggih, sudah tertera untuk penerimaan calon santri baru yang ada di pondok pesantren kita di Yayasan Pondok Pesantren Al Mubarak niki. Bapak sekalian, niki awal-awal ini kita anukan niki kenapa? Karena supaya kita bisa menentukan berapa santri yang bisa kita terima tergantung lokasi si tahu najma niki nggih. Kalau tidak menampung maka kita akan batasi nanti. Oleh sebab itu yang buat suruh pelungguh wah lema-lemaan pada daftar sudah banyak yang daftar sudah niki nggih. Sudah banyak yang daftar. Jadi anak pelungguh yang mau dilanjutkan silahkan didaftarkan dulu supaya nanti kita bisa memberikan tempat di mana tempatnya. Kalau sudah penuh tidak bisa kita terima nanti niki nggih. Lanjutnya kita bacakan Fatihah pada hamba Allah niki yang telah meninggal dunia atas nama almarhum hamba Allah, yang kedua atas nama Haji Abbas almarhum, ini nama mana, kemudian Ahmad Ruspa almarhum, mudah-mudahan diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala hilafnya, segala kesalahannya, dijauhkan dari siksa kubur, disampaikan segala amal ibadahnya di sirril Fatihah. Yang masih hidup hamba Allah niki niatnya supaya tetap sehat, mudah-mudahan Allah sehatkan, mudah-mudahan Allah berikan daripada kesehatan jasmani dan rohani. Sirril Fatihah. Tentunya kepada semua jamaah kita yang sudah mendahului kita, lebih khusus kepada yang sudah ada andilnya di dalam madrasah ini, dan kepada keluarga kita semua, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka semua, Allah mengangkat derajat mereka semua, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan pahala yang kita sampaikan kepada mereka semua. Bismillahil Fatihah. Tentunya kita tidak lupa juga kepada diri kita masing-masing nih nggih. Baca Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menyehatkan kita, berikan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang mudah, berikan daripada kesehatan untuk kita taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita istiqomah taat di jalan Allah, dan mudah-mudahan semua kita masuk surga bighairi hisab, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa fa'alana wa qarabatil lana bidinina, ama'alil putri unsa wa zakat, Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tarhadi qawlan wa filan karama, awarzuqil kulla halalan daiman wa la atqiya ulama, an'adha bil khairi wa nufa kulla sa, Rabbana asli lana kulla syurur wa akirra birridha minkal uyun, wa qadi anna Rabbana kulla duyun,
قبل أن تأتي يا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا وأنادت الوطن وبعضنا دائما من الفتن وهديا رجال سنان وانصرهم بالحشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان وانصرا لواء أنادت الوطن وحفظنا دائما من الفتن وهديا رجال سنان وانصرهم بالعصايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا وأنادت الوطن وحفظنا دائما من الفتن وهديا رجال سنان وانصرهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تبسى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للنفس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررتك صبات في العصا وأروات الجيش بماء أمير على معاشي ومهادي على ذرياتي وباطني وظاهري أمررتك في الأقصى وأروات ليس بماء هميري على معاشي ومهادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المسلمين. اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في نياتنا وبارك لنا في طلابنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام في شهر رمضان. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya tiang mohon maaf. Allahumma fiqhal hadi ila sabil rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari informasi buat jamaah taimama, baik Bismillah. Yaran Aibukun, Bupati, Ulah tangan-tangan dikit tiang jauh bumbung lah zikir. Oke. Maupun para pengurus pondok pesantren, dari kalian yang kehadiran pada sholat